kadang-kadang tidak konsisten ya aparat penegak hukum menghitung kerugian perekonomian negara ini, ya tidak konsisten ya. Jadi dan ada kecenderungan memang kerugian perekonomian negara ini sering ditolak. Ini menyangkut dengan sinergi antar lembaga dalam aset recovery yang dalam pandangan kami memang belum maksimal. Nah, barangkali dalam kesempatan ini Jampitsus bisa menyampaikan dalam forum ini terkait dengan pandangan kami tadi ini, bahwa kami melihat sinergi antar lembaga dalam aset recovery itu belum optimal ya. Dan tentu saja kami harus melihat ya regulasi yang ada. Jadi seperti KPK, PPATK, kepolisian, LPSK maupun otoritas luar negeri. Ya, bagaimana aset recovery ini bisa dimaksimalkan. Kemudian yang terakhir ini di halaman 7 yang memang sangat gantung penjelasannya ini, ya sangat gantung terkait dengan pertanyaan Komisi 3 ya nomor 4 ya. Barangkali bisa ditambahkan ya penjelasan kasus ini, karena memang terus terang saja publik itu banyak ingin mengetahui kasus yang melibatkan Zarob Rikar ini ya, yang menyimpan uang dan mencapai hampir 1 triliun, dan ada semua catatannya di dalam pertemuan itu. Dan salah satu catatan itu terkait dugaan gratifikasi soal kasus Gulaku tadi ini. Dan memang sejumlah media juga kerap menanyakan kepada beberapa anggota Komisi Hukum ya, menangkut malah saya, apalagi kemarin ada semacam pengaduan masyarakat ke KPK terkait dengan masalah ini. Jadi tentu saja keterangan ini yang disampaikan di sini tidak mengganggu proses yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung saat ini, dan itu memang suatu pengecualian ya, rahasia negara, rahasia pribadi, dan informasi-informasi yang mengganggu atau dikhawatirkan membahayakan keamanan negara, itu kan satu pengecualian yang diatur dalam Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Dan yang paling terakhir ini soal kerugian perekonomian negara nih Pak Jampitsus ya. Di satu sisi memang kita akui bahwa kerugian perekonomian negara itu mengganggu investasi, mengganggu iklim usaha, kemudian juga soal infrastruktur dan lain sebagainya. Tapi kerap juga ya soal kerugian perekonomian negara ini sering ditolak ya di pengadilan ya. Jadi ini seperti apa ya kita ke depan melihat ini gitu ya. Di satu sisi kita tahu ada kerugian keuangan negara, dan itu sangat sangat rigid gitu ya. Ini ada kerugian perekonomian negara yang memang sudah diterapkan sejak lama. Tapi memang kita lihat kadang-kadang tidak konsisten ya aparat penegak hukum menghitung kerugian perekonomian negara ini, ya tidak konsisten ya. Jadi dan ada kecenderungan memang kerugian perekonomian negara ini sering ditolak ya, sering tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Oleh karena itu ini yang barangkali perlu untuk kita sikapi bersama, karena apapun ceritanya memang kerugian perekonomian negara tadi itu ya mengganggu investasi, infrastruktur ya dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih Ketua atas kesempatan yang diberikan kepada kami.